Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami mengambil tema Taman Sari Yogyakarta. Di sini kami akan menjelaskan tentang destinasi tersebut. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman kelompok saya. Saya bernama Thalia Raisa dan ada Amanda Alma Amara, Ria Rici Farandi, Miss Kaujana, dan Sitike. Saya akan menjelaskan tentang visitor management yang ada di Taman Sari Yogyakarta, bertujuan untuk mengalihkan fokus kepada pengunjung karena Taman Sari sendiri mempunyai spot atau tempat yang dapat banyak kita kunjungi. Pertama, saat kita mengunjungi Taman Sari, kita bertemu dengan gapura gerbang berornamen bunga dan sayap burung yang bernama Gapura Agung, yang dulu menjadi tempat pemberhentian kereta kencana yang dinaiki oleh Sultan berserta keluarganya. Lalu setelah itu ada Istana Air Taman Sari, lalu ada Sumur Gumilang, yaitu tempat beribadah di bawah tanah. Lalu setelah itu bangunan dalam aturan Keraton Yogyakarta, pengunjung tidak boleh menyentuh barang atau bangunan karena bertujuan untuk meminimalisir kerusakan pada barang atau bangunan yang sudah tua dan rapuh. Selanjutnya, meminimalisir kontak dengan warga sekitar. Karena Taman Sari sendiri, saat kita mengunjungi spot-spot tersebut, kita harus melewati perumahan warga karena spot Taman Sari sendiri itu ada di daerah pemukiman warga. Jadi kita sebagai pengunjung harus menjaga agar tidak warganya terganggu oleh suara kita atau mengganggu kenyamanan warga sekitar. Lalu ada pembagian zona kunjungan, ada 4. Yang pertama ada kolam pemandian, yang kedua ada masjid bawah tanah yaitu Sumur Gumilang, yang ketiga ada Istana Air, lalu ada keempat lorong bawah tanah yaitu lorong bawah tanah sekitaran kita. Kalau kita mau melewati Sumur Gumilang, pasti kita melewati lorong bawah tanah. Selanjutnya itu ada experience creation di Taman Sari berupa festival tahunan Taman Sari. Nah, festival tahunan Taman Sari ini biasa dilakukan setahun sekali. Itu berlangsung selama beberapa hari, kurang lebih itu 5 hari. Nah, festival ini setiap tahunnya itu memiliki tema yang berbeda-beda. Contohnya itu pada tahun 2019 kemarin, Taman Sari mengusung tema Taman Sari Batik Festival. Batik Festival ini bertujuan untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada pengrajin kain batik untuk menunjukkan potensi kreativitas dan eksistensi mereka melalui festival ini. Pengrajin yang dihadirkan juga bukan hanya dari satu daerah saja, tapi dari beberapa daerah seperti Padang, ada Jakarta, Solo, Jogja, NTT, dan sebagainya. Festival ini juga didukung dengan berbagai acara lainnya seperti talk show, traditional entertainment, musik tradisional, dan fashion show. Ada juga pertunjukan barongsai, pertunjukan wayang, dan tari-tarian. Sebenarnya bukan hanya itu saja, jadi setiap tahunnya ini festival ini dimeriahkan dengan berbagai acara yang menarik. Visitor Experience Management pada destinasi wisata Taman Sari Yogyakarta. Pertama itu ada pre-visit, itu tersedianya website resmi, di mana website resmi ini dikelola sendiri oleh Dinas Pariwisata Yogyakarta itu sendiri. Di mana di dalam website ini disediakan berbagai macam informasi tentang objek wisata Taman Sari, terus kegiatan wisata Taman Sari, terus event yang ada di destinasi Taman Sari Yogyakarta.
Dengan adanya website ini lebih memudahkan wisatawan untuk mengetahui informasi tentang apa-apa aja yang ada di objek wisata Taman Sari Yogyakarta. Kedua, ada website yang disediakan oleh Tour Travel, di mana menyediakan berbagai macam paket wisata yang dibutuhkan oleh wisatawan. Dengan adanya website ini lebih memudahkan wisatawan untuk memilih berbagai macam paket wisata yang cocok untuk digunakannya. Kedua, ada Touring Fisik, yaitu berbagai macam spot yang ada di dalam destinasi Taman Sari Yogyakarta. Di dalam destinasi Taman Sari Yogyakarta tidak hanya satu objek wisata saja, tetapi berbagai macam objek wisata. Jadi wisatawan tidak hanya ke satu objek aja, tapi banyak objek wisata yang disediakan dalam destinasi wisata Taman Sari Yogyakarta. Kedua, yaitu adalah setiap objek wisata Taman Sari Yogyakarta memiliki nilai sejarah dan cerita sejarah pada setiap objek wisatanya. Jadi setiap objek wisatanya memiliki nilai sejarah yang berbeda-beda dan tidak pernah sama dari satu objek wisata dengan objek wisata lainnya. Ketiga, yaitu tersedianya tour guide, yang mana tour guide ini akan mendampingi wisatawan pengunjung untuk mengelilingi destinasi tersebut serta memberikan informasi tentang apa aja yang ada di objek wisata Taman Sari Yogyakarta dan menjelaskan sejarah-sejarah yang ada di dalam objek Taman Sari Yogyakarta. Ketiga, yaitu ada post visit, yaitu sesuatu yang dilakukan untuk mengabadikan momen baik dalam segi foto, video maupun momen yang lainnya. Saat berwisata lebih baiknya emang mengabadikan momen agar bisa dikenang di masa yang akan datang. Itu yang dinamakan post visit. Yang kedua, berbagi pengalaman kepada kunjungan atau wisatawan yang akan mengunjungi Taman Sari Yogyakarta. Bisa melalui Instagram, Facebook, Twitter, YouTube maupun media sosial lainnya. Dengan begitu, dengan berbagi pengalaman dan informasi kepada wisatawan, bisa menggait atau menarik pengunjung untuk melakukan kunjungan ke destinasi Taman Sari tersebut. Dan juga kita dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi perencanaan yang terdiri ada beberapa poin, yaitu visitor management, experience creation, dan visitor experience management. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari poin yang tadi saya sudah kasih tahu. Yang pertama itu visitor management. Diaturnya waktu kunjungan yang cukup untuk membatasi pengunjung dan mengantisipasi penumpukan pengunjung pada suatu spot tertentu. Yang kedua, untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan diharapkan pembuatan toilet portable. Yang ketiga itu ada pembatasan jumlah pengunjung agar tidak terjadinya penumpukan pengunjung. Dan yang keempat itu ada meningkatkan keamanan wisatawan, ditingkatkan pengawasan dari pihak pengelola. Di sini dijelaskan bahwa di Taman Sari ini dia membataskan kuota pengunjung itu karena demi kenyamanan wisatawan yang telah berkunjung ke Taman Sari agar merasa nyaman dan mengurangi tindakan kriminal seperti pencopetan, penjambretan, dan pelecehan seksual. Karena di tempat-tempat wisata pun pelecehan seksual itu masih sering terjadi, dan apalagi tindakan kriminal pencopetan. Selanjutnya adalah rekomendasi perencanaan experience creation. Yang pertama, dilaksanakannya festival bulanan yang secara tidak langsung akan menarik minat calon wisatawan untuk berkunjung. Memang untuk festival di Taman Sari itu sendiri sudah diselenggarakan secara tahunan, tetapi
dalam penyelenggaraan festival tahunan tersebut, dalam pempromosiannya itu tidak berjalan dengan baik, sehingga banyak calon wisatawan yang tidak mengetahui adanya festival tahunan di Taman Sari. Yang kedua, diadakannya wisata Taman Sari pada malam hari. Pada saat ini, kegiatan wisata di Taman Sari hanya ada pada saat pagi hari, siang hari, dan sore hari. Sehingga rekomendasi untuk saat ini yaitu diadakannya kegiatan wisata malam hari agar menimbulkan minat wisatawan untuk datang berkunjung ke Taman Sari dengan diadakannya kegiatan-kegiatan atau event seperti pagelaran wayang atau kesenian musik budaya Jawa. Yang ketiga, tertatanya pedagang dan pengamen jalanan yang berada di dalam kawasan Taman Sari. Memang pada saat ini kawasan Taman Sari banyak dipenuhi oleh pedagang-pedagang dan pengamen jalanan. Tetapi alangkah lebih baiknya apabila pedagang dan pengamen jalanan terkelola dan teratur dengan baik oleh pengelola Taman Sari agar tidak mengganggu kenyamanan wisatawan saat berkunjung ke Taman Sari. Yang keempat, peningkatan pengelolaan tempat parkir agar tidak mengganggu kenyamanan wisatawan di pintu masuk Taman Sari. Pada saat ini, memang sudah disediakannya fasilitas tempat parkir oleh pihak pengelola. Tetapi, ketika masa libur panjang, seringkali tempat parkir tersebut tidak dapat menampung seluruh kendaraan wisatawan yang terparkir di Taman Sari, sehingga banyak kendaraan dari wisatawan itu sendiri yang terparkir di beberapa tempat sehingga mengurangi kenyamanan wisatawan saat berkunjung. Yang kelima, terkelolanya keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam pembuatan dan penjualan kerajinan lokal. Pada saat ini memang sudah banyak kerajinan-kerajinan lokal yang diciptakan oleh masyarakat-masyarakat sekitar dan dijual. Tetapi alangkah lebih baiknya untuk pihak pengelola dapat merangkul masyarakat-masyarakat pembuatan kerajinan lokal tersebut agar tertata dengan rapi. Yang keenam, pengadaan papan informasi digital berupa QR Code. Pada saat ini, zaman sudah berkembang seiring terciptanya teknologi-teknologi yang membantu manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-harinya. QR Code dapat membantu wisatawan-wisatawan yang tidak menggunakan tour guide untuk memperoleh informasi-informasi dari objek-objek wisata yang mereka kunjungi. Selanjutnya adalah rekomendasi perencanaan Visitor Experience Management. Yang pertama, pada saat pre-visit. Pada saat pre-visit, rekomendasi yang kami inginkan adalah peningkatan website resmi dari Taman Sari itu sendiri dengan menambahkan informasi-informasi dari objek-objek wisata yang lebih lengkap dan terdapatnya fitur pemesanan paket wisata. Memang pada saat ini fitur-fitur di website resmi Taman Sari hanya menyediakan informasi-informasi yang kurang lengkap dan daftar jam kunjungan. Selanjutnya adalah during visit. Rekomendasi dari kami untuk during visit ini adalah penyediaan jasa fotografi dan percetakan foto agar wisatawan dapat mengabadikan momen ketika berkunjung dan membawa pulang foto dalam bentuk fisik. Dan yang terakhir adalah post visit, yaitu diadakannya suatu wadah sosial media untuk membagikan pengalaman agar wisatawan-wisatawan lain atau calon wisatawan dapat tertarik untuk berkunjung ke wisata Taman Sari. Terima kasih atas perhatiannya.